Akhirnya Patrick Kluivert dipecat atau diberhentikan lebih awal daripada kontraknya dan ini menandakan kembalinya STY ke Indonesia. Kalian tim STY atau ganti yang lain aja. Halo Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak yang masih mempercayai pandangan saya. Banyak yang juga mempercayai bahwa STY akan kembali dan saya melihat itu. Tapi banyak yang masih menganggap bahwa ramalannya meleset karena katanya lolos. Kan saya bilang lolos saat kemarin dipegang oleh STY. Tapi saat dipegang Patrick Kluivert ya kita akan lihat. Nggak mungkin seseorang akan meramalkan sesuatu tapi ternyata ada perubahan. Lalu kalian nggak mendengarkan ramalan yang terkininya. Nah sekarang dengarkan sampai selesai untuk tahu siapa sebenarnya akan kembali dan akan seperti apa Indonesia di 2030 nanti. Gagal masuk atau mungkin merumput di Piala Dunia 2026. Iya, 2026. Pada akhirnya Patrick Kluivert diberhentikan lebih awal daripada kontraknya atau mungkin dipecat bahasa kasarnya. Dan itu pun menuai banyak komentar positif kepada Pak Erick Thohir karena telah memberhentikan Patrick Kluivert itu sendiri. Lantas langkah yang diambil Pak Erick Thohir ini sebenarnya memang langkah politis saja untuk menenangkan netizen ini atau memang ada strategi baru? Saya lihat apapun itu ini berakibat positif kepada semuanya. Yang pertama tuh saya berakibat baik kepada karir Pak Erick Thohir sebagai Menpora. Nah karena kalau ini sampai tidak terjadi maka apapun yang akan dilakukannya ini pasti akan dipertanyakan. Jadi selamat Pak, Anda memilih cara penyelamatan karir yang terbaik dan saya mendukung itu. Yang kedua, ini baik untuk citra persepakbolaan di Indonesia yang mulai terpecah-pecah. Apalagi saat orang-orang sudah mulai berprasangka adanya campur tangan mafia dan judi bola. Dan ini nggak baik. Nah dengan adanya hal yang diambil ini, artinya kita membuka lagi kesempatan dan dukungan dari rakyat Indonesia tentu saja akan restore atau kembali lagi. Yang ketiga, tentu saja dari pemain dan orang-orang yang akan masuk karena saya mengira juga nggak hanya tim yang sekarang yang akan maju ke 2030 nanti. Tetapi tentu saja anak-anak yang baru yang akan masuk dan ini akan menentukan. Lebih baik kita menggambar dari kanvas yang kosong daripada kita selalu memperbaiki lukisan yang sebelumnya dan sebelumnya yang berakhir ini malah akan jadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Ini juga nampaknya maksudnya banyak juga ya orang yang berspekulasi bahwasanya setelah kemarin tidak lolos Piala Dunia ada tim, mungkin ada kubu orang yang percaya bahwa Patrick Kluivert ini tidak akan diberhentikan atau tidak akan dipecat lebih awal karena memang targetnya bukan Piala Dunia yang tahun ini. Saya pun menduga seperti itu, tapi saya kan tetap punya dua kemungkinan. Kalau ternyata Patrick Kluivert ini dipertahankan, artinya kita akan tahu bahwa arah Piala Dunia 2030 nanti ini lebih kepada bagaimana tim ini akan dibentuk memiliki kohesivitas dan juga komunikasi yang baik yang dua arah antara pemain dan coach. Nah karena coach-coach yang didikan bule ini atau dunia barat ini akan lebih bisa mendengarkan dan juga berkomunikasi. Sedangkan kalau STY ini kan ya mirip coach Indonesia yang tentu saja ada sebuah hierarkis yang akan sangat kuat dalam budaya ketimuran yang memang dipertahankan dalam bahkan sportivitas di persepak bolaan. Maka ini sebenarnya adalah kesempatan untuk nanti akan kita lihat, tapi saya menduga kalaupun STY ini akan kembali, dia tidak akan jadi pelatih utama saja, tapi ada pelatih yang lain. Lantas dengan diberhentikan Patrick Kluivert juga, apakah ini juga maksudnya kalau kita bilang ya, menjadi, ini kan berarti ada dua kali kejanggalan sebenarnya di saat STY diberhentikan secara yang menurut orang-orang ini mendadak. Terus berharap kepada Patrick Kluivert yang udah pasti dia nggak bisa sulap dalam sehari semalam membangun sebuah tim yang akan lolos ke Piala Dunia. Gagal dan dipecat lagi gitu. Sebenarnya apakah memang sejak awal pemberhentian STY ini ternyata sebuah blunder yang menimbulkan blunder ya Patrick juga harus diberhentikan lagi gitu. Saya kira kalau dibilang blunder itu tidak. Tentu saja kan ada sebuah upaya dan penghitungan yang memang ya walaupun ternyata terbukti kurang akurat. Tapi kemarin itu ya saya katakan ini baik juga. Kita nggak pernah tahu saat kemarin jika ternyata STY tetap dipertahankan, komunikasi yang tidak baik antara pemain dan coach ini akan terjadi, maka hal-hal yang buruk itu juga akan bisa saja mengemuka. Tapi apakah kemarin disebut gagal total? Enggak juga. Karena kemarin itu kita pun kalahnya tipis. Dan beberapa pertandingan kita juga enggak dicukur gundul atau benar-benar ada sebuah jarak yang signifikan. Tapi kita juga sama-sama tahu bahwa ini semua terjadi karena pemain-pemain asing yang memang diimpor dari luar
ke Indonesia dan langsung jumlahnya ini lebih dari 50%. Maka ini yang sepertinya akan dijadikan sebuah tujuan yang berikutnya, di mana pemain berikutnya nanti adalah pemain yang memang akan terus membersamai sejak pelatih ini awal sampai ke nanti laga Piala Dunia di 2030. Dan saya memiliki sebuah harapan yang sangat kuat. Maksudnya ini setelah Piala Dunia, setelah gagal untuk lolos Piala Dunia dan pada akhirnya Patrick Kluivert diberhentikan, lantas akan siapa lagi dipanggil kalau memang menurut Mas Dede Darko pun STI dipanggil ke sini lagi, dia nggak akan sendiri gitu. Saya kira pasti dia adalah pemain atau mantan pemain yang memiliki latar belakang persepak bolaan tapi dunia barat, bukan Asia. Nah, jadi kombinasi ini sepertinya yang akan coba untuk disatukan karena memang timnya pun ini ada yang tim Kaukasian atau orang-orang yang bukan ras Indonesia dan Asia Tenggara, dan ada orang-orang Asia yang memang ini harus dibentuk dengan tata latih yang memang sama dari saat mereka memulai latihan di awal dulu. Jadi siapa namanya mungkin saya bukan kapasitas untuk menentukan itu. Coba kalian tulis kira-kira siapa pelatih dari luar negeri yang akan bisa membersamai Sintayong untuk mendukung dan melatih tim Indonesia. Kalau dengan adanya masuk pelatih, mungkin ada Sintayong yang memang sudah mengenal timnas Indonesia itu sendiri karena sudah sempat melatih di sini. Cuman membawa pelatih barunya ke sini, apakah pada akhirnya tidak memakan waktu lagi untuk beradaptasi lagi Mas Dede Darko? Kan masih lama waktunya. Masih 4 tahun. Still times untuk kita menyiapkan ini semua. Dan yang paling penting di sini adalah dukungan dari masyarakat, kepercayaan kita terhadap liga. Dan apapun yang akan kita siapkan, ini benar-benar perlu masyarakat ini bersatu, memberikan doanya dan nggak terpecah sama seperti kemarin itu. Tapi kemarin memang kondisinya dalam kondisi yang benar-benar di ujung tanduk. Sebuah tindakan yang drastis memang mungkin harus diambil. Tapi saya kira sekarang ini hal-hal yang positif saya rasakan akan datang dan terjadi. Sempat juga bahasanya ada di mana Pak Patrick Kluivert ini jauh lebih cocok berkomunikasi dengan pemain-pemain yang memang sekarang ini rata-rata ya naturalisasi dari Belanda gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bilang Pak Sintayong sebelumnya ini dikeluarkan, dipecat, maksudnya itu karena ada konflik antara pemain dan Pak Sintayong itu sendiri. Lantas maksudnya apakah nantinya juga pelatih yang akan diimpor lagi ke sini, pelatih baru ya, akan berasal dari Belanda, maksudnya ada campuran Belanda lagi atau seperti apa? Itu kemungkinannya akan terjadi, atau kalau tidak, paling tidak dia memiliki kedekatan dengan liga di negara-negara Eropa, khususnya Belanda. Karena memang seperti saya sudah katakan, naturalisasi kan harus datang dari yang ada hubungannya sama Indonesia. Kalau nggak Belanda, Portugis, Spanyol kan sama Filipina ya. Jadi kalau saya pikir sih ya itu tadi, kalau nggak Belanda, Portugis, orang-orang memang punya kedekatan. Dan dulu memungkinkan memiliki satu asimilasi pernikahan dengan orang Indonesia. Dan ini sesuatu yang nggak sulit karena dua negara ini memang dua negara raksasa di dunia persepak bolaan. Apakah akan segera, maksudnya ini untuk posisi pelatih sendiri akankah cukup lama kosong? Maksudnya yang udah karena kita juga masih punya waktu cukup panjang. Saya kira tidak, karena Pak Erick Thohir punya satu kepentingan juga untuk mengharumkan namanya. Dan melihat Pak Erick Thohir ini tetap dipertahankan sebagai menteri di kedudukan menteri-menteri yang penting seperti Menpora ini, maka saya pikir ini akan segera dilakukan untuk mendongkrak positivitas pemerintahan juga. Dan saya yakin saat STY kembali, nggak cuma Pak Erick Thohir, tapi juga Pak Prabowo pun pasti akan semakin dicintai oleh masyarakat. Kalau misalnya kita bilang juga sebenarnya dengan diberhentikannya Pak Patrick Kluivert ini adalah sesuatu langkah yang bagi beberapa komentator ya maksudnya, atau mungkin pengamat bola, langkah yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena Pak Patrick Kluivert sendiri tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk melatih timnas itu sendiri, dan tiba-tiba dinilai di saat tidak masuk ke dalam laga Piala Dunia seperti itu. Memang ada yang bilang kalau hidup itu adil. Selamat, kalian akan mati lebih cepat karena kekecewaan dan stres yang mendalam. Hidup itu memang nggak adil. Hidup itu tentang kesempatan yang datang di saat yang tidak tepat dengan waktu yang sempit. Tapi jika kalian membuat keajaiban, maka kalian akan dijadikan nabi, bahkan dewa sekalipun. Tapi jika seseorang diberikan waktu yang panjang, melakukan satu hal, terus bisa sukses, ya ini bukan sesuatu yang ajaib. Nah, tapi kembali lagi, bahwa kita nggak bisa ngomong hal itu. Bahkan saat beliau pun ini di terminate lebih awal, dia langsung mengantongi 26 miliar rupiah seketika. Jadi saya pikir, it's about business. Nothing fair about business. Tapi saya kira ini semua fair untuk negara Indonesia yang memang menjadikan bola ini sebagai agama selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan, dan apapun itu
agama bola, ini agama yang menyatukan agama-agama ini tadi. Bagaimana jika memang nantinya justru hanya ada pelatih baru yang datang ke Indonesia tanpa kehadiran Pak STY sendiri? Saya kira tetap akan lebih positif dibandingkan mempertahankan Patrick Kluivert. Dan better be orang ini memang akhirnya memiliki karisma yang sama, memiliki kelucuan yang sama, memiliki kedekatan emosional yang Sintayong ini luar biasa loh. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi dekat gitu. Nah, mungkin akan lebih mudah daripada seperti itu, gimana kalau kita urunan duit aja, kita lesin Sintayong ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, agar bisa lebih mudah untuk melatih timnas. Kalian masuk ke tim yang mana? Tim yang happy atau tim yang kok nggak adil? Tapi seperti saya bilang, marilah kita dukung kesebelasan timnas U23, U17, dan berapapun itu, karena di pundak mereka lah kejayaan bangsa akan dibawa ke mata dunia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.